Keluarga di Cibubur ini mendapatkan bisikan goib hingga menelantarkan kelima anaknya dan lebih memilih melakukan hal-hal dengan sang istri memakai narkotika untuk tirakat demi dirinya kuat dan fit. Permasalahan ini pun berakhir jadi permasalahan hukum. Kasus ini terjadi kepada suami istri. Sang suami bernama Utomo, sementara sang istri bernama Nurindia Sari tinggal mengontrak di perumahan Cibubur dengan kelima anaknya. Namun nampaknya jadi permasalahan karena ternyata keluarga ini dinilai menelantarkan salah satu anaknya, anak ketiga bernama Dani, yang diusir oleh ayah sendiri keluar rumah dan malah jadi luntang-lantung di komplek. Tak jarang Dani sendiri sering menginap di tempat satpam dan juga sering dimandikan Pak Satpam. Masalah makan, Dani sendiri mendapatkan belas kasihan dari para tetangga, namun saat ketahuan para tetangga memberikan makan, Utomo ayah dari Dani ngamuk dan tak terima. Keluarga Utomo sendiri mengontrak di perumahan elit ini memang sudah lama dengan harga 30 juta per tahun. Di depan rumah mereka ada 2 mobil elit, namun rumah mereka nampak tak terurus, kotor dari luar dan tak pernah ada kegiatan di luar. Para tetangga pun tak kenal dengan keluarga Utomo dan istri. Setiap ditagih iuran pun mereka nampak menolak dan tak pernah keluar rumah. Keluarga ini pun tak pernah keluar, namun menurut Satpam Pak Utomo keluar jam 8 malam dan kembali ke rumah jam 3 atau jam 2 pagi. Bahkan siang hari pun kerap mendengar suara musik yang kencang dan tak lama suara anak-anak dengan penuh tangisan. Di rumah Utomo pun berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Utomo mengontrak di sana, namun seakan tak ada kehidupan di keluarga mereka. Dani, anak ketiga Pak Utomo, satu-satunya anak lelaki di keluarga mereka, kerap diusir keluar dari rumah dan luntang-lantung di warga. Warga memberi makan namun dilarang Pak Utomo hingga akhirnya warga pun serba salah. Merasa ada yang aneh dengan keluarga ini, anak laki-laki diusir keluar sementara keempat anak perempuan kerap menangis di dalam. Akhirnya para tetangga pun mengambil tindakan. Di puncak kebingungan para warga, akhirnya para warga pun melaporkan kepada KPAI. Namun saat KPAI datang, dihalang oleh keluarga dari Utomo. Menurut Pak Utomo dengan sang istri menyebutkan kalau para tetangga mereka kepo dan selalu ingin tahu urusan mereka, kerap mengganggu mereka. Bahkan istri Utomo mengaku kalau dirinya anak jenderal dan meminta para tetangga tak mengganggunya karena dirinya adalah masih keturunan keluarga cendana. KPAI dan para satpam juga kebingungan hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk menyelamatkan kelima anaknya. Satu Dani yang berada di luar, sementara keempat anak perempuan ada di dalamnya. Saat pihak kepolisian datang lagi-lagi dihadang, namun pihak kepolisian tetap menobrak rumah Pak Utomo. Saat itu Pak Utomo mengaku kalau dirinya difitnah oleh warga yang tak menyukai dirinya. Polisi yang datang melihat semua kondisi, melihat keempat anak yang ada di dalam nampak kurus kering, langsung diamankan, dievakuasi langsung pihak KPAI. Utomo dengan sang istri pun langsung dibawa ke pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya. Polisi yang kaget dengan kondisi rumah bau acak-acakan, tak terurus, dari baju sampah berserakan di mana-mana. Pihak kepolisian pun menyelidiki semuanya hingga akhirnya menemukan alat dan barang narkotika terlarang jenis sabu, hingga akhirnya pihak kepolisian tes urin Utomo dan sang istri dengan hasil ternyata mereka positif menggunakan narkotika. Yang cukup mengejutkan, ternyata saat diinterogasi Utomo sendiri adalah seorang dosen di salah satu universitas ternama di Jakarta. Saat itu juga Utomo mengaku dirinya sedang cuti karena ada permasalahan keluarga, sementara sang istri hanya ibu rumah tangga. Gaji dosen yang memang tak banyak. Mereka kaya karena ternyata mereka punya beberapa kontrakan dari warisan orang tua, hingga akhirnya mereka menggunakan barang-barang terlarang itu dari uang warisan. Dalam pengakuannya kepada pihak kepolisian, Utomo dengan sang istri menyebutkan kalau mereka melakukan memakai narkotika untuk tirakat. Ternyata Utomo mempercayai kalau sang istri titisan kerajaan dan dirinya pun titisan kerajaan. Hingga kelima anak mereka adalah anak-anak raja yang tak perlu diurus dan bisa cari makan sendiri. Begitu juga Dani yang sedang dihukum. Dani adalah lelaki yang harus bisa berkembang sendiri. Mereka adalah orang-orang terpelajar, namun nampaknya mereka menggunakan narkotika untuk alasan-alasan yang tak jelas. Apalagi terlihat dari rumah mereka yang tak pernah dibersihkan. Pihak kepolisian akhirnya melakukan tes kejiwaan. Usai melakukan tes kejiwaan, ternyata mereka berdua normal dan bisa diadili. Bahkan setelah menjalani beberapa kali persidangan, keduanya dijatuhi hukuman terkait permasalahan pemakaian narkotika dan penelantaran anak. Kini kelima anak dari Utomo dengan sang istri pun diurus keluarga besar setelah beberapa hari sempat di rumah aman di KPAI. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.